di mana satu sahabat menyikapi, ya Rasulullah, aku punya kebun Buhairah yang sangat aku cintai. Kalau saya ibaratkan ini sebuah perusahaan yang sangat-sangat sehat. Tapi apa perintah Rasulullah? Bagikan kepada keluargamu. Kemudian dibagikan itu, dan beliau berani mengatakan, ini adalah pinjaman Allah, pinjaman saya kepada Allah. Nanti di akhirat akan yang takdir. Yang kedua, menyikapinya, ya Rasulullah, aku punya kebun yang sangat aku cintai. Dia hebat. Tapi Rasulullah mengatakan, pertahankan pokoknya, bagikan hasilnya kepada. Dan kita kenal itu adalah Abu Bakar, saya Nabi Khotob. Sedangkan yang pertama tadi sahabat Madinah ya. Jadi dari sini kemudian didukung dengan sebuah hadis yang dikatakan tidak mata-mata menggunakan manusia sudah potensialnya awal itu tamobi awal itu soalnya. Nah, pemahaman ini merujuk pada pendapatnya Rasulullah yang dikatakan pada umat, sehingga yang namanya wakaf itu ya sudah tetap lah, karena tetap orang berbondong-bondong naruh tanah, karena tanahnya nggak akan berubah. Ya akibatnya jutaan tanah wakaf yang tidak produktif. Jadi inilah yang saya maksudkan, bahwa ayo kita ini mengedukasi kepada masyarakat, termasuk kita sendiri, memulai. Kalau Rasulullah tadi mengatakan sedekah jariyah, ilmu yang terbaik, awal itu soal ilmunya daulah. Tapi masyarakat itu masih banyak yang tidak. Ini kan urusannya kan ada nilai saja ya. Kalau kita sedekah jariyah itu sebenarnya hanya kita sendiri. Jangan ada yang menghalangi. Kalau para sahabat dulu berani meletakkan 100%, 50%, kita ini 10% tidak berani dulu. Mestinya kalau kita punya aset 10 miliar, 1 miliar harus berani kita sisihkan. Jadi menurut saya forum ini nanti, sebagaimana dikatakan oleh Mas tadi, di samping kita banyak berikan rekomendasi. Ayo, ini pencerahan bagi kita bersama. Bagaimana kita mencoba untuk membumikan wakaf dan zakat ini sebagai satu bagian penting di dalam syariat agama kita, dirukun khususnya zakat ini benar-benar bisa dipahami oleh umat dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah kalau potensi zakat di Indonesia ini tak betul rata-rata 300 triliun dan sekarang baru 15, artinya hanya 5%, mestinya ini menjadi keberhasilan kita bersama. Dan kalau kita kembali kepada ayat tadi, ini Mas Yusron yang kita, itu kan perusahaan yang sangat-sangat sehat. Kurma yang dimiliki, kebun kurma yang dimiliki oleh Umar bin Khattab ini sangat sehat. Jadi bukan memulai nanam. Kalau ibarat kurban ini, misalnya kita di sini punya kebun durian, kebun melati, kebun apa ya misalnya coklat, ini sudah produktif. Jangan memberikan barang wakaf masih mentah. Terus terang kami dikasih di daerah sini juga sekitar 5 hektar. Silakan Pak dikelola 2 tahun. Bunga, apa maksud saya kebun? Ya ada jambu macam-macam gitu ya, kelengkeng. Saya survei ke sana. Ini 2 tahun saya kelola, belum ada hasilnya. Saya butuh uang sudah banyak. Nanti setelah 2 tahun, pemiliknya yang menikmati. Saya bilang kalau 10 tahun saya masih berhitung, karena 2 tahun ini masih memperbaiki struktur tanahnya, pokoknya macam-macam. Ini yang nggak banyak dipahami. Wakaf ini mestinya, ya entengnya wis wakaf saham di perusahaan, misalnya jangan punya saham di PT Telkom sekian, ya sudah kasihkan itu wakaf. Nah itu namanya wakaf.
yang strategis, yang efisien. Jangan, terus terang saya juga pernah alami terima wakaf, Pak ini harus diberikan masjid tak? Nah, terus siapa? Bener, tanahnya diwakafkan, dibangunkan musola di tengah rawa. Ya akhirnya rusak kan. Ini kan sekali lagi edukasi semacam ini yang masih banyak di